Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang tanggal 8 April kita akan bahas WTM, Wisdom in the Morning, yaitu dari Amsal 8. Amsal yang sudah kita baca selama ini, selama 10 bulan sudah masuk di Amsal 8 ayat 21. Sekarang kita masuk di Amsal 23. Sebaiknya saudara membacanya sebelumnya lengkap. Saya akan mengajak saudara untuk membahas di Amsal 8 ayat 23 dan 24. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu boleh belajar hari ini mendengarkan Wisdom in the Morning dari Amsal. Ajari hamba-Mu, pimpin kami, kuasai kami dengan Roh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Amsal 8 ayat 23 dan 24 saya bacakan buat kita. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat 24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Luar biasa. Amsal ini ditulis oleh raja yang terkenal Salomo dan ayahnya Raja Daud. Ini menarik saudara, Amsal itu kan terdiri dari nasihat-nasihat dan wejangan. Dan ini perlu buat kita manusia untuk menuju kebaikan dan kesempurnaan. Dikatakan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, zaman purbakala, zaman bahela, zaman dahulu dipertegas lagi di ayat 24. Sebelum air samudra raya ada. Berbicara samudra raya ini ada di dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Bumi gelap gulita dan samudra raya. Nah, samudra raya di ayat 24, sebelum air samudra raya ada. Berarti pada saat bumi dan langit dibentuk Tuhan, diciptakan Allah, gelap gulita samudra raya itu adalah bumi ini. Bumi ini masih dipenuhi oleh air. Darat belum terlihat. Seperti itu. Gelap gulita. Maka pada hari itu juga Tuhan ciptakan, jadilah terang. Ada benda penerang di langit, cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Maka teranglah. Jadi, tapi Salomo mengatakan, pada zaman purbakala, aku dibentuk, I was appointed, bahasa Inggrisnya. Pada ayat 24, sebelum air samudra raya, aku telah lahir, I was given birth, sudah lahir. Padahal manusia diciptakan Tuhan, pada ayat 26 dikatakan, mari kita bersama menjadikan manusia, kata Allah Bapa. Di ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Mari kita jamak, kita itu huruf besar. Nanti saudara perhatikan, kita itu jamak, artinya Bapa, Allah, Anak, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi itu. Oke, sepakat. Kita ciptakanlah manusia segambar dan serupa dengan kita. 2 kali kata kita di situ. Lalu setelah diputuskan bersama, lalu pada ayat ke-27 Tuhan mengatakan, Allah berfirman, jadilah manusia. Keren. Tapi kenapa Salomo mengatakan, aku dilahirkan sebelum bumi masih gelap gulita? Ini sebuah pesan, saudara. Sebuah rancangan Tuhan yang ditaruhkan di hati Salomo. Bahwa manusia itu begitu istimewa, diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Salomo Daud kenapa menuliskan ini? Dan dituliskan kepada kita menjadi firman Tuhan. Itu adalah sebuah rancangan. Rancangan karya agung bahwa Tuhan mencintai manusia, menciptakan manusia segambar dan serupa. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami berbagai kehidupan, persoalan, Tuhan tidak merancangkan kejahatan, Tuhan tidak merancangkan sakit penyakit buat saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi karena manusia berdosa, rancangan nyaris gagal. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Karena ketika nanti Bapa yang memutuskan tadi, Bapa, Putra, dan Kudus memutuskan untuk turun sendiri ke bumi, itu yang dikatakan di Filipi 2 ayat 8,
ketika aku menjadi manusia hina dina, aku rela mati dan mati di kayu salib untuk rancangan tadi karena berdosa. Lalu kemudian Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ini adalah hari Jumat Agung kemarin, hari kebangkitan. Selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara. Ini pesannya. Raja Salomo sudah mengatakan dan janji Tuhan digenapi. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Yesus yang adalah putra Bapa, yang adalah nama Bapa sendiri yang dianugerahkan kepada Yesus, itu yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah nasihat bahwa rancangan agung Tuhan adalah karya agung Tuhan. Sempurna bukan? Jadi kita adalah biji mata Tuhan. Saudara, jangan berkecil hati. Saudara bangkit, baca Alkitab ini, baca firman Tuhan ini. Amin. Saya terkenang dengan lagu yang mengatakan, dari semula telah Dia ciptakan. Dari semula telah Dia ciptakan. Pada saat bumi, itu yang kata Raja Salomo. Semua baik, semua baik. Ada 52 kata baik ketika Tuhan Allah menciptakan segalanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hari ke-6 manusia diciptakan Tuhan. Dan Tuhan berpesan, kuasai seluruhnya. Darat, laut, makhluk berkeriapan, ikan-ikan, burung di udara, buat jadi tanaman. Setelah semua diciptakan baik, manusia diciptakan untuk kita menguasainya. Dan hari ini, apapun keadaan bangkit, mari bersyukur. Yesus akan datang kali yang kedua. Inilah pesan WTM pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati. Terpujilah Engkau. Segala kemuliaan hormatannya bagimu. Biarlah firman-Mu mengerjakan banyak hal untuk hormat kepujian bagi nama-Mu, untuk kemaslahatan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.